Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di channel Dolet Relief. Hari ini kita akan mereview sebuah karya seni yang mana karya seni ini cukup melegenda dan sudah banyak yang mengetahui tentang seni patung batu ini. Begitu langsung saja yuk kita sapa pemahatnya langsung. Assalamualaikum, Rahayu Pak. Waalaikumsalam, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, Pak, boleh dikenalkan Pak namanya Pak? Nama saya Saddam Hussein, Oh, asal Kota Dingin Pacet. oh dari Pacet Iya, Mojokerto iya. ya Oh Pak ya? iya, Pacet Mojokerto itu. Ya. Nah, ini Pak, biasanya ini kan saya ini mereview Gus Anton nih. Gus Antonnya ini sedang di mana ya Pak ya? Kelihatannya lagi meditasi, soalnya dari pagi hanya sebentar lihat sini ke sini. Hmm, Terus yang temannya yang satunya lagi udah 2 hari nih, ada kepentingan keluarga. Jadi oh. sendirian lah ini, lagi sendirian. Nah, ini Pak, ini Bapak Husen ini apakah santrinya Gus Anton atau gimana ini Pak? Ya, saya nyantri di sini kurang lebih 5 tahunan. Oh, Jadi memutuskan untuk bekerja sama Gus Anton untuk menginspirasikan karya seni, inspirasikan hasil meditasinya. Kemarin yang waktu itu saya ikut dapat petunjuk seperti itu. oh gitu. Nah, ini Bapak Husen ini adalah salah satu santri dari Gus Anton yang mana itu ya Pak Husen ya belajar dari Gus Antonnya sendiri. Ya, jadi Gitu. pertama saya bisa paham. Orang pertama yang ngajarin saya adalah Mas Anton pada waktu masih bujang. Oh, Gus Anton sendiri yang ngajari Iya, langsung. langsung Ya, langsung Gus Anton sendiri. ya. Tuh. Pak Husen, ini saya ini tertarik sekali. Ini Ya. apa Pak Husen ini namanya Pak Husen? Nah, ini gading yang patah di sini Oh, dipegang sama yang tangan kanan ini. iya iya. Nah, Oh, ini patah ya Pak Husen ya? ini memang kalau menurut menurut kronologi dari cerita, Ya. ini memang sengaja dipatahkan untuk sebagai alat tulis. Nah, ini tintanya yang di sini. Oh, begitu. Iya, ini kan putra dari Dewi Parwati dan Dewa Siwa yang namanya Ganesha, yang menurut orang Hindu ini namanya Dewa Pendidikan. Oh, gitu. Ya, namanya ini untuk menulis. Ini Iya. sebagai alat tulisnya, ini tintanya di sini. Oh, gitu ya, Pak ya. Ya, Nah, ini memang ya sudah tersohor sekali itu di dunia pendidikan ini adalah simbolis dari Dewa Pendidikan. iya. Nah, apakah ini Pak Husen, apakah itu dulunya ini adalah seperti manusia biasa atau gimana, Pak Husen? Menurut cerita, ini dulunya adalah seorang anak dengan kepala normal. Itu anak dari Dewi Parwati dan Dewa Siwa. Ya. Lah, kenapa kok berubah jadi seperti ini? Ceritanya pada waktu masa kecil, dia membangkang dari perintah dari Dewa Siwa. Oh, begitu. Dewa Siwa marah, akhirnya dipotong kepalanya. Melihat anaknya kehilangan kepala, Dewi Parwati marah, akhirnya meminta anaknya dihidupkan kembali. Oh, akhirnya dihidupkan kembali oleh Dewa Siwa, tapi kepala diganti seperti kepala gajah, akhirnya berubah seperti ini. Dan kepalanya yang asli nggak tahu kemana. Itu kan langsung dibuang sama Dewa Siwa waktu. Oh, begitu. Ya. Nah, ini Pak Husen. Ini saya ingin tahu. Nah, ini topeng apa gimana Pak Husen ini yang belakang ini namanya Lea. Ya. Lea itu topeng yang identik menurut cerita itu asal dari Bali. Lea dari Bali. Gitu. Dan kalau saya melihat itu ini sebuah kolo kayak gitu ya Gus ya. Pak Husen ya. Yang Bedoro Kolo. Zaman kan Bedoro Kolo. Oh, gitu. Untuk penolak balak zaman dahulu. Ya, penolak balak. Nah, ini Pak Husen, apakah dulu itu Ganesha itu banyak ditemukan di dalam apa ya? Di dalam hutan atau tempat semak-semak itu Ganesha ditemukan. Apakah itu untuk talak balak apa gimana, Pak Husen? Kalau untuk Ganesha kurang jelasnya, tapi umum orang bilang itu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Banyak di situ.
Oh gitu. Ya. Nah, Pak Husen, ini batu apa Pak Husen ini yang dibuat Ini itu? batu andesit asli. Oh, batu andesit. Keras ya Pak Husen ini Pak Husen? Wah, keras ini. Ini yang gak lunak. Yang seperti yang lain tuh keras, sangat keras sekali itu. Oh ya. Nah, apakah seperti itu Pak Husen? Bentuknya pertama kali tuh masih Nah, seperti batu gini. ya ini bentuk aslinya awan seperti ini. Dibentuk jadi sesuai dengan inspirasinya. Oh Mau gitu. Ganesha atau Keco Pentung atau Dewa Siwa atau bisa semuanya. Oh iya, ya. Ini Pak Husen, biasanya itu customer yang memesan patung seperti ini itu tujuannya untuk apa sih Pak Husen? Kalau Ya, boleh tahu. untuk inspirasi seni. Kalau Oh. seni itu nggak ada nilainya. Hmm, Kalau orang sudah bicara seni, sudah kegemaran dengan seni, nggak hmm. ternilai dengan uang. Oh gitu. Gitu. Jadi tidak hanya itu melulu kepada apa ya, sebuah keagamaan Ya, atau apa enggak ya? nggak. Oh, Untuk zaman modern ini, untuk patung-patung itu nggak identik dengan keagamaan seperti Buddha ataupun Hindu, nggak. Jadi adalah bentuk karya seni dari peninggalan kerajaan Majapahit sebagai apa budaya, kita menghidupkan budaya kembali di zaman kerajaan. gitu. Kita adalah keturunan dari Majapahit asli. Ya. Karena Pak Husen sendiri ini asli Mojokerto ya, Pak Ya, Husen ya. asli Mojokerto. Yang mana memang apa ya, masih keturunan dari kerajaan Majapahit. Pak Leluhurnya. Husen ini berapa lama Pak Husen membuat patung seperti ini Pak Husen? Kalau Ganesha ini kalau sudah ahli 2 minggu sudah finishing. Heeh. Kalau seperti saya itu masih mungkin kemungkinan masih 1 bulanan lah. Ya. Tapi ini bagus loh Pak Husen, buatannya Pak Husen ini sangat detail sekali ini. Nah, ini memang perlu kejelian untuk seperti ukiran-ukiran itu. Harus Iya. harus seperti apa? Seperti timbul Iya. untuk menimbulkan ras apa itu efek dari karya seni itu kelihatan bagus. Ya. Nah, ini Pak Husen, itu yang tangan kanan itu membawa kapak ya Pak Husen? Apakah Ya, itu senjatanya Pak Husen? itu senjata dari Dewa Siwa. Nah, ini sudah berapa persen Pak Husen pembuatannya? Ini sudah 90% ini. Oh, ini sudah. Ya tinggal 10%-an ini. Ya. Nah, apakah Pak Husen ini nanti itu diukir atau gimana nih Pak Husen yang ini? Nah, ini ukiran semua ini. Ini ukiran, ini juga. Ini ular ini. Ini Oh. ular. Ular seperti ular kobra ini. Oh, yang biasanya itu biasanya mengikuti Dewa Siwa gitu Ya, ya. berhubung Dewa Ganesha dan putra dari Dewa Siwa identik dengan ular yang melingkar di lehernya ular kobra. Kemudian itu. Oh, gitu. Ya, Ya. Bagus sekali ini Pak. ini masih belum ini. Ya. Ukirannya belum ini. Ini nanti diukir ini. Oh, itu tahu kiranya Ya, nih. ini selendang ini. Selendang dari belakang ini. Oh, ya. Nah, ini Pak Husen, ini kan banyak apa ya, penerus bangsa Indonesia Nusantara ini banyak yang apa ya, meninggalkan atau melupakan seni budaya ataupun sejarah di Nusantara ini. Menurut Pak Husen, apa ada saran, apa ada nasihat untuk penerus bangsa Indonesia ini? Nah, kalau menurut saya ini perlu kurikulum pendidikan pelajaran sejarah seperti pada zaman saya waktu dulu itu perlu dihidupkan kembali. Ya. Oh gitu Seperti ya Pak Husen ya. pendidikan moral Pancasila itu kan ada dulu. Ya. Pendidikan sejarah ada di situ. Komplit semua. Tapi untuk sekarang tidak pernah saya temukan di pelajaran yang sekarang, kurikulum yang sekarang. Jadi ini seperti pembodohan secara halus lah kalau saya. Jadi penghilangan sejarah secara halus. Ya. Padahal nenek moyang kita dulu itu memahat dan akhirnya sekarang itu diteruskan oleh anak cucunya Ya, seperti Bapak seperti Husen itu. ini Ya. untuk apa ya, mencari nafkah dari pembuatan seni karya ini ya. Ini ada 75% atau hampir 80% ini
Dulunya itu sini pemahat semua ini kampung ini. Oh gitu. Iya. Ya. Gus, apa ada pesan kesan untuk saudara-saudara kita, Gus, Pak Husen? Nah, kesan dan pesan untuk anak muda zaman sekarang perlu menggali sejarah ataupun sejarah nenek moyang kita. Hmm. Jadi jangan pernah melupakan asal usul kita dari mana. Itu penting. Kalau Oh, kita orang Jawa, jangan jadi Arab. ya, 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 Walaupun kita orang Islam, tapi kita dilahirkan di Jawa. ya, ya. Ya orang Jawa, budaya Jawa kita gunakan. Jangan budaya Islam atau budaya kebarat-baratan, itu penting. Oh, ya. Ya kalau Bung Karno itu kalau pernah berkata itu kalau jadi orang Islam jangan seperti orang Arab kayak gitu ya. Ya, Seperti itu. Oh, jadilah Islam di tanah Jawa. Kalau Anda Islam Jawa, ya jadilah Islam di tanah Jawa. iya. Gunakan budaya Jawa ini jangan sampai dilupakan. Etika orang Jawa bagaimana? Ya, ya. Oh, Karena Islam itu rahmatan lil alamin. ya, Tidak harus seperti Arab. ya, ya, ya. Karena kebetulan nabinya di Arab. Kalau nabinya di Jawa mungkin ya dalam bahasa Jawa. Kan seperti itu. Iya, Nah, gitu. iya, iya. Nah, kan menurut apa yang ya saya pernah ngaji dulu karena Islam itu rahmatan lil alamin. Iya, iya. Tidak hanya untuk pemeluknya. Untuk yang bukan pemeluknya ada gimana cara kita merasakan mereka merasakan kesukaan dari agama kita. Gitu. Iya, iya. Jadi kesimpulannya itu kalau kita mempunyai agama Islam, jangan apa ya berbudaya pure seperti orang Arab. Jadilah beragama Islam akan tetapi menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam orang Jawa atau Sumatera dan lain Ya, sebagainya kayak gitu ya. karena apa? Islam bukan milik orang Arab. Islam itu rahmatan lil alamin untuk alam semesta ini. Iya, Kebetulan nabinya ada di Arab. Kalau nabinya di Jawa ataupun di Madura, lain lagi bahasanya. Bukan Arab lagi. Saya ya Jawa gini. iya, iya, iya. Itu. Iya Pak, Pak Husen, terima kasih banyak atas waktunya Pak Husen ya. Ya, terima Tetap kasih kembali. jaga kesehatan, semoga rezekinya semakin berjalan lancar. Amin, Pak Husen. amin, amin. Ya. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.